Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dian Laras Wardani. Di sini Laras akan menjelaskan tentang apa itu erosi. Erosi adalah pengikisan tanah atau batuan oleh massa zat yang bergerak. Contoh dari massa zat yang bergerak adalah air, gelombang laut, sungai, dan juga gletser. Berdasarkan tenaga pengikisannya, erosi memiliki beberapa macam, yaitu erosi air, erosi angin yang disebut dengan deflasi, erosi gelombang laut yang disebut dengan abrasi, dan juga yang terakhir adalah erosi gletser yang disebut dengan glasial. Erosi ini memiliki beberapa proses secara berurutan, yaitu pengikisan, pengangkutan, dan juga pengendapan. Di sini Laras akan memberikan contoh bagaimana proses erosi secara gambaran. Jadi di sini ada lapisan tanah tertinggi dan juga lapisan tanah terendah. Seperti yang di awal, erosi adalah pengikisan tanah atau batuan oleh massa zat yang bergerak, contohnya air. Di sini kita memakai air hujan sebagai medianya. Jika air hujan ini terus-terusan menurun, lapisan tanah teratas akan mengalami kerusakan karena air hujan terus-terusan menurun, dan lapisan tanah paling atas akan mengeluarkan percikan tanah dan bercampur dengan air hujan. Lalu air hujan yang sudah tercampur tanah ini akan mengalami pengangkutan ada di bagian pertengahan. Sebelum mengalami pengangkutan, dia akan mengalami pengikisan terlebih dahulu. Lalu air hujan yang sudah tercampur tanah akan turun ke lapisan tanah terendah. Sebelum turun ke lapisan tanah terendah, air hujan ini akan mengalami pengangkutan berada di tengah-tengah. Lalu tidak sampai di situ saja, air hujan yang sudah tercampur tanah ini akan turun ke lapisan tanah terendah, dan itu yang disebut dengan pengendapan. Air di daerah tropis memiliki beberapa macam, yaitu Saya Fatimah Nadira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Laras. Yang pertama itu ada erosi percik atau disebut dengan splash erosion. Adalah proses mengupasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh air hujan. Yang kedua ada erosi lembah atau disebut dengan sheet erosion. Adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis. Yang ketiga ada erosi alur atau disebut dengan rill erosion. Adalah pengupasnya yang diikuti oleh pengangkutan partikel-partikel tanah. Yang keempat ada erosi parit atau disebut dengan gully erosion. Adalah proses erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih dalam. Saya Hairunisa Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fatimah Nadira. Faktor-faktor yang menyebabkan erosi yaitu sebagai berikut. Yang pertama iklim. Dalam hal ini adalah hujan. Yang kedua tanah. Berkaitan dengan sifat tanah yang menentukan mudah tidaknya tekstur tanah tererosi, yaitu tekstur, unsur organik, struktur, dan permeabilitas. Ada 3 tipe tanah, yaitu pasir, debu, dan tanah liat. Yang ketiga, topografi, meliputi kemiringan dan panjang lereng air yang mengalir cepat terjadi pada lereng yang miring dan panjang. Yang keempat, vegetasi, berkaitan dengan melindungi permukaan tanah dari air hujan. Yang kelima, penggunaan lahan, berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya erosi. Saya Muhammad Afriel Maulana. Di sini saya akan menyampaikan yang materi sebelumnya yang sudah dibacakan oleh Khairunisa. Mass wasting atau mass movement adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang besar dikarenakan pengaruh gravitasi. Berdasarkan materi kecepatannya, mass wasting dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah slow flow wave, yang kedua adalah rapid flow wave, yang ketiga adalah landslide, yang keempat adalah selam. Yang pertama adalah slow flow wave, disebut juga dengan rayuan massa atau creep, yaitu perpindahan massa tanah dalam waktu yang sangat lambat. Peristiwa ini hanya dapat diketahui dengan mengenali pepohonan yang tumbuh membengkok atau bangunan, seperti tiang listrik yang berdiri miring. Yang kedua adalah rapid flow wave, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah yang relatif cepat karena dibantu oleh aliran air dalam tanah yang jenuh. Yang ketiga adalah landslide atau longsoran, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah dalam bentuk blok-blok besar dalam jangka waktu yang sangat cepat. Landslide terdiri atas 2 bagian, yang pertama adalah rock slide, yang kedua adalah rockfall. Rockslide yaitu peristiwa longsoran berupa blok-blok batuan, sedangkan rockfall yaitu peristiwa runtuhnya massa batuan berupa blok-blok batuan.
Yang terakhir adalah selam. Selam yaitu peristiwa longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus. Sekian.